Baik, sekarang kita lihat tentang hierarki dari memori ya. Seperti apa kira-kira? Nah, digambarkan seperti ini ya. Jadi di paling atas itu dalam bentuk piramida ya. Itu yang paling atas adalah yang disebut inbound memory. Contohnya itu register, cache memory, dan main memory. Kenapa disebut inbound memory? Karena jenis memori tersebut nempel di dalam board ya gitu ya. Contohnya register yang ada di dalam CPU prosesor, kemudian cache memory dan main memory yang berada di dekatnya. Kemudian pada tingkat di bawahnya itu ada outboard storage. Contohnya di sini magnetic disk, kemudian CD-ROM, CD read write, DVD read write, dan DVD thumb ya. Kemudian paling bawah itu disebut offline storage karena dia berada di luarnya ya, atau disebut juga memori eksternal atau sekunder ya. Contohnya magnetic tape sama MO sama WOM ya. Kemudian dilihat dari hierarkinya tersebut, dari atas ke bawah itu terjadi penurunan hierarki. Akibatnya kalau dari atas itu ke bawah itu terjadi penurunan harga per bitnya ya. Tadi bayangkan memori cache memory, kemudian register, kemudian RAM dan ROM ya kalau nggak salah tadi ya. Itu kemudian dari atas bawah itu terjadi penurunan harga per bitnya. Kemudian semakin ke bawah peningkatan kapasitas ya. Jadi ada semakin dari atas ke bawah itu semakin besar kapasitasnya. Kemudian peningkatan waktu untuk mengaksesnya, jelas itu ya, karena semakin besar kapasitasnya butuh waktu untuk akses. Kemudian penurunan frekuensi akses oleh penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Ya, jadi semakin ke bawah itu semakin menjauh dari CPU, jadi frekuensi aksesnya semakin turun. Kemudian di sini disebut kunci keberhasilan dari hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Nah, secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori bisa terpenuhi. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya bisa Anda pelajari sendiri.